insyaallah. Dan sekarang kita akan melanjutkan kajian kitab ya yang sudah kita mulai dari kitab Arba'in Imam An-Nawawi ya, kitab hadis Arba'in ya. Di pertemuan yang lalu sudah kita bahas dari hadis pertama ya, dan pertemuan kedua juga masih menjelaskan hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, ini hadis Jibril, sudah pernah kita bahas ya pada pembahasan kitab Al-Usulus Salasah. Jadi kita tidak ulang dulu ya. Kita lanjut sekarang hadis yang ketiga ya. Ya, meskipun hadis ketiga ini juga secara makna ada terkandung dalam hadis yang kedua ya, yaitu dalam kaitan dengan rukun Islam. Tapi kita akan bacakan ya karena ya supaya berurut ya. Kalau hadis kedua kan memang sudah kita bacakan lengkap ya. Baik. Al-haditsus salis ya, hadis yang ketiga. Ya, hadis yang ketiga ya. Sudah ada semuanya ini ya, kitabnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ya, hadis ini Imam Nawawi membawakan ya, menyebutkan bahwa ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Abdurrahman, ini nama kunyah ya. Siapa namanya? Ya, ini Abdullah bin Umar bin Khattab. Berarti Abi Abdurrahman ini adalah kunyah dari Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab, yaitu putra dari Umar ibnu Khattab. Namanya Abdullah, putra Umar ibnu Khattab. Ya. Jadi Abdullah ini juga sahabat Nabi. Ya. Ayahnya Umar ibnu Khattab tentu kita kenal ya, yang kita sudah sebutkan juga di hadis yang pertama yang berarti hadis tentang niat. Ya, sahabat yang mulia. Oleh karena itulah, karena ini Abdullah dan ayahnya sama-sama sahabat Nabi, dalam mendoakan ya keridhaan Allah kepada keduanya itu dengan kalimat radhiyallahu anhuma ya, semoga Allah meridhoi keduanya, yakni Abdullah dan ayahnya ya. Jadi Abdullah bin Umar atau lebih dikenal dengan Ibnu Umar ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, ia berkata, Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal haji wa shaumi Ramadan. Ya. Bunyal Islamu ala khamsin. Bunyal Islamu, dibangun Islam itu ya ala khamsin, atas 5 perkara. Islam dibangun di atas 5 perkara. Ya. Apa saja 5 itu? Nah, syahadati alla ilaha illallah. Di sini syahadatinya ya di kasroh karena ya mengikuti kata ala ya. Maknanya ala syahadati alla ilaha illallah. Ya, yang pertama adalah syahadat, bersaksi. Ya, alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini yang pertama, ya. Bangunan Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat. Ya, syahadat ini terdiri dari 2, yaitu syahadat tauhid, ya, yaitu la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, dan syahadat yang kedua syahadat Rasul, yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Ini yang merupakan kalimat yang menjadi ya pintu masuknya seorang ke dalam Islam, ya. Ini 2 kalimat syahadat. Ini yang pertama yang kemudian dikenal sebagai rukun Islam yang pertama, ya. Jadi yang disebutkan di sini nanti adalah ya apa yang dikenal sebagai rukun Islam, yang juga pernah kita ya bawakan di hadis Jibril ketika Jibril bertanya, ya, akhbirni anil Islam. Ya, kabarkan kepada aku tentang Islam. Maka jawaban Nabi yaitu sama seperti apa yang disebutkan di sini, ya, tentang rukun Islam itu. Wa iqamis shalah, dan menegakkan salat.
Ya, ini rukun yang kedua berarti ya, menegakkan sholat. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Ini rukun yang ketiga. Ya, di hadis Jibril setelah itu adalah wasomi Ramadan yang keempat. Tapi di sini penyebutannya dahulukan wal haji, baru wasomi Ramadan. Ya, jadi ya, dan haji ya, ini maksudnya haji ke Baitullah ya, atau hajil baiti situ ya, ada cuma wal haji saja disebutkan, ada yang lebih lengkap dengan kalimat wal hajil baiti. Hajil baiti berarti berhaji ke Baitullah, yaitu di Mekah, Ka'bah yang ada di Mekah ya. Wasomi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan ya. Jadi ini persis sekali lagi ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril. Hanya saja urutannya ada yang sedikit ya berbeda. Maaf tadi putus ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi hadis ini ya uh, diriwayatkan oleh, disebutkan di situ, rawahu al-Bukhari wa Muslim ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sama seperti hadis niat ya. Berarti terdapat di dalam kitab As-Sahih karya Imam Al-Bukhari, dan juga kitab As-Sahih karya Imam Muslim ya. Yang mana terhimpun di dalamnya kitab tersebut hadis-hadis sahih yang sudah dipilih oleh ya, baik kitabnya Imam Bukhari berarti beliau yang sudah memilih hadis-hadis tersebut, dan juga oleh Imam Muslim di kitab beliau, maka ini hadis yang sahih ya, secara ya redaksinya, matan sanadnya ya. Nah, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi ini adalah, hadis ini termasuk salah satu pokok dasar agama Islam. Karena menjelaskan bangunan Islam yang ditegakkan di atas 5 pilar utama tadi. Ya, syahadat itu merupakan pintu masuk Islam. Sedangkan makna la ilaha illallah sudah pernah kita bahas, yaitu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi menafikan segala sembahan kecuali hanya Allah saja ya, yang kita tetapkan sebagai ilah atau sembahan. Dan syahadat Muhammad Rasulullah juga pernah kita bahas ya, yaitu ya di usul salasah ya. Maksudnya apa? Taat kepada beliau di dalam perintahnya, membenarkan berita yang beliau bawa dan menjauhi larangannya, dan beribadah hanya dengan syariat yang beliau ajarkan. Ya, intinya begitu. Ya, mengakui bahwa Muhammad Rasulullah berarti konsekuensinya itu. Taat kepada perintah beliau, menjauhi larangannya, membenarkan berita yang dibawa, dan kita melakukan ibadah hanya dengan syariat yang beliau ajarkan. Nggak boleh beribadah dengan cara selain syariat yang beliau bawa. Yang kedua, sholat. Wa iqamis sholat. Sholat adalah tiang agama. Ya, sehingga barang siapa yang merobohkan sholat sama saja merobohkan agama. Dan sholat adalah yang membedakan antara muslim dan kafir. Ini paling pokok ya. Yang banyak sebetulnya hal yang berkaitan dengan masalah sholat, tapi yang paling pokok itu. Ya, sehingga karena dia tiang agama, orang yang menjaga sholat, agamanya akan tetap tegak. Tapi orang yang meninggalkan sholat, agamanya akan runtuh karena tiangnya yang untuk menyangga bangunan itu tidak ada. Ya. Kemudian zakat, ya kita tahu ya, itu maknanya ya, az-zakah itu berarti membersihkan. Apa yang dibersihkan? Harta dan jiwa. Harta kita dibersihkan supaya ya benar-benar kita keluarkan hak-hak yang memang semestinya kita keluarkan, sehingga hartanya bersih dari yang ya tidak yang merupakan hak kita ya. Jiwa kita juga bersih dengannya. Dan ini adalah wujud solidaritas ya. Zakat ini solidaritas sosial Islam ya. Islam itu sangat punya perhatian terhadap ya fakir miskin dan sebagainya, disebutkan dari orang-orang yang berhak menerima zakat ya, supaya juga tidak timbul kesenjangan ya antara orang yang memiliki dan tidak memiliki, antara orang kaya dan orang miskin ya, sehingga ada ya bantuan, perhatian ya, dan hal-hal yang bisa menunjukkan kepedulian ya antara satu dengan yang lain. Kemudian yang keempat,
ya, atau ya kalau di situ kan wahajil bait dulu ya, tapi kita sebutkan sesuai dengan yang umumnya rukun Islam yaitu puasa dulu ya, shaumi Ramadan ya sebagaimana dari yang pertama, yang kedua. Puasa Ramadan ya, ini juga kita udah ya memahami manfaatnya ya secara ya kepribadian kita bisa lebih sabar ya dengan berpuasa itu melatih kesabaran, menahan hawa nafsu juga dan tentu saja meningkatkan ketakwaan sebagaimana tujuan dari puasa Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan ya bagi orang yang berpuasa dengan apa? Yang puasanya itu dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Ghufira ya, ghufira diampuni oleh Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ghufira diampuni semua yang telah lalu. Kalau dia berpuasanya karena iman dan ya mengharap pahala. Dan yang terakhir, hajil bait, haji ke Baitullah. Ini adalah kewajiban sekali seumur hidup, itu pun ya disebutkan di dalam hadis yang lain itu yaitu manis tarota ilai sabila ya, di hadis yang kedua juga disebutkan kalau engkau mampu ke sana ya, mampu dalam arti mampu secara finansialnya ya, ada apa kecukupan untuk bisa ya melakukan perjalanan, mampu juga secara fisiknya ya sehat, dan juga dalam perjalanannya itu aman ya. Nah, jadi ini wajib kalau seperti itu. Dan haji ini merupakan simbol persatuan umat Islam sedunia ya, karena di waktu haji semua orang berkumpul ya, berkumpul dari seluruh dunia. Nah, menunjukkan betapa umat Islam ini ya bisa bersama-sama dalam keadaan juga sama pakaiannya, hanya memakai ya kain ihram ya, tidak membedakan kaya dan miskin, ya orang punya kedudukan ataupun tidak ya, dan sebagainya. Nah, jadi itu ya sebentar sebelum dilanjutkan kita jawab azan dulu untuk ya berdoa setelah azan. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, kita lanjutkan sedikit ya. Jadi hadis ini ya disebut oleh Imam An-Nawawi di dalam kumpulan hadis Arba'in ya, karena memang ini hadis-hadis yang penting ya yang dikumpulkan beliau ini. Ya, ini merupakan sekali lagi dasar syariat Islam setelah hadis yang pertama yaitu hadis tentang niat, dan hadis yang kedua yaitu hadis Jibril ya, maka ditegaskan lagi di hadis ini tentang ya dasar daripada bangunan Islam itu. Ya, Ibnu Hajar rahimahullah taala menjelaskan bahwa 5 perkara ini disebut bangunan. Ya, kenapa? Karena bunyal Islam. Islam itu dibangun di atas 5. Kenapa disebut bangunan? Karena Islam berdiri kokoh di atasnya, ya, di atas 5 hal itu. Ya, jika salah satunya runtuh, maka bangunan Islam seseorang akan menjadi goyah, ya, nggak kokoh lagi. Maka harus dijaga kelima-limanya. Ya, meskipun tentu saja Islam itu tidak hanya sebatas 5 rukun ini saja ya, masih banyak hal-hal lain yang merupakan kewajiban-kewajiban ya, seperti kewajiban berbakti kepada orang tua, menepati janji, amar ma'ruf dan seterusnya. Itu juga merupakan bagian dari Islam, tetapi yang disebutkan ini adalah dasarnya yang merupakan pokok dari agama kita ini. Jadi hadis ketiga ini menegaskan bahwa Islam bukan sekedar identitas, tetapi sebuah bangunan yang kokoh dengan 5 unsur tadi. Ya, ya jadi bukan sekedar Islam, tapi ya kalau 5 atau salah satu saja dari 5 itu ditinggalkan ya tidak ada artinya ya. Identitas Islamnya nggak ada artinya kalau ya bangunan ini ya salah satu unsurnya hilang, tidak ada artinya, akan menjadikan bangunannya roboh ya. Nah, nah, kalau kita bisa ambil faedahnya ya, mungkin di antara faedah atau pelajaran dari hadis ini ya, yang pertama ya ini penegasan kembali bahwa Islam itu adalah ada pondasi dan bangunan, adalah ya pondasi dan bangunan ya, yang mana pondasinya itu adalah syahadat ya, iman ya, syahadat, utamanya syahadat itu pondasinya, sementara bangunannya itu ya 5 ini ya, yang diantaranya ya ada tiangnya yaitu sholat, maka yang lain-lain itu merupakan ya bangunan dari ya
Islam itu sendiri. Maka tanpa pondasi amalan tidak sah, ya. Tanpa pondasi yaitu apa? Syahadat dan keikhlasan yang kita sebutkan di hadis pertama. Ya, tanpa pondasi niat amalan tidak sah. Dan tanpa bangunan ataupun tiang-tiangnya ini, maka bangunan pun akan rapuh. Ya, jadi kalaupun bangunan ini dibangun tanpa di unsur-unsurnya itu lengkap, maka menjadikan bangunannya rapuh. Itu yang pertama, ya. Dan yang kedua, bahwa syahadat adalah kunci surga, ya. Ya, karena seorang masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan orang masuk Islam berarti dia dijamin masuk surga. Meskipun ya tentu ya dilihat apakah ada kemungkinan diadab dulu karena dosa dan sebagainya, itu nanti ya tentunya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu dengan hisabnya. Tetapi paling tidak kalimat itu adalah kalimat yang buat orang dijamin tidak akan kekal di neraka, gitu kan, masuk surga. Ya. Nah, kalau ingin masuk surganya betul-betul ya tanpa melewati neraka atau diadab dulu, ya maka tidak cukup dengan diucapkan saja kalimat la ilaha illallah itu, syahadat itu, ya. Harus dibenarkan dalam hati dan juga diamalkan dengan perbuatan. Nah, kemudian tentang sholat itu adalah tadi sudah tiang agama, ya, tiang agama. Meninggalkan sholat dianggap ulama sebagai kufur, ya, apalagi kalau itu meyakini sholat itu adalah hal yang tidak penting, tidak perlu, ya. Ya, sebagian ulama bahkan meninggalkan saja, ya, sebagian besar ulama mengatakan dia kufur, ya. Nah, kemudian zakat tadi sudah melatih jiwa sosial, ya. Ya, karena Islam tidak hanya hubungan dengan Allah saja, hablum minallah, ya, tapi juga hubungan dengan sesama, hablum minanas. Maka dengan zakat kita ya diperintahkan Allah untuk memiliki hubungan yang baik dengan sesama manusia, hablum minanas, ya. Sementara yang berhubungan dengan hablum minallah yaitu sholat, ya, puasa, ya, ya itu adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Puasa melatih kesabaran, ya, melatih keikhlasan karena hanya Allah yang tahu apakah seorang itu puasa atau tidak, ya. Sementara haji, ya, itu bisa habluminallahnya ada, habluminanasnya ada. Ya, habluminallahnya ada ibadahnya, manasiknya, habluminanasnya, ya, karena di situ bertemu, ya, umat Islam seluruh dunia tanpa membedakan kaya miskin, pejabat ataupun rakyat, ya, semua memakai pakaian ihram, pakaian yang sama, yaitu ya hanya putih-putih saja. Ya, jadi demikian, ya, setiap kita wajib menjaga rukun ini, ya, sesuai kemampuan tentunya, ya, tapi berupaya untuk benar-benar bisa memenuhinya, ya. Kemudian, ya, Islam ini sekali lagi bukan hanya sekedar teori, ya, tapi harus ada amal nyata, ya. Nah, ya, jadi 5 amal ini ya keutamaannya lebih besar dibandingkan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Maka jangan sampai kita sibuk mengejar ibadah-ibadah sunnah tetapi lupa dan lalai dari rukun Islam ini, ya, yang merupakan hal yang wajib untuk kita tegakkan supaya bangunan Islam ini kokoh dan kuat. Ya, seperti itu, ya. Mudah-mudahan bisa memberikan faedah, ya. Dan cukup sampai di sini. Ada Kalau ada pertanyaan mungkin, atau mungkin nanti ya kalau ada pertanyaan untuk pertemuan berikutnya bisa ditanyakan, ya, sebelum misalnya mulai hadis keempat, ada pertanyaan silahkan tanyakan dulu. Ya, Taib, sampai di sini dulu. Wallahu ta'ala wa alam. Kita tutup ya pertemuan kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz.